Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elma Kartikasari dari Psikologi 2018, Psikologi B. Hari ini saya akan membahas tentang membangun keluarga sakinah. Yang pertama adalah pengertian keluarga dan sakinah. Pengertian keluarga menurut M. Quraish Shihab, keluarga adalah umat terkecil yang memiliki pimpinan dan anggota, yang memiliki pembagian tugas dan kerja, serta memiliki hak dan kewajiban bagi masing-masing anggotanya. Sedangkan menurut bahasa, sakinah memiliki arti kedamaian, ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan. Jadi keluarga sakinah itu adalah keluarga yang diliputi dengan rasa damai, tentram, serta kondisi yang sangat ideal dalam kehidupan keluarga. Selanjutnya adalah konsep keluarga bahagia dan sejahtera. Di sini saya mengambil dua perspektif. Yang pertama adalah menurut Barat dan yang kedua adalah menurut Islam. Yang keduanya adalah memiliki konsep yang berbeda. Yang pertama adalah konsep menurut Barat. Nah, konsep menurut Barat, keluarga yang bahagia dan keluarga yang sejahtera itu adalah keluarga yang memiliki harta kekayaan itu yang banyak, serta anggota keluarganya yang sehat, sehingga mereka dapat menikmati kemewahan serta kekayaan yang mereka miliki. Nah, sedangkan menurut Islam itu adalah keluarga bahagia itu terletak pada ketakwaannya kepada Allah dan ridhonya. Nah, seperti yang pernah dijelaskan pada surat Al-Bayyinah ayat 8, yang mana artinya Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepadanya. Yang demikian itu bagi orang yang takut kepadanya. Nah, hal ini juga mengartikan bahwa keluarga bahagia adalah keluarga yang mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri keluarga yang sakinah. Pertama adalah rumah tangga berlandas Al-Quran dan Sunnah. Nah, rumah tangga yang berlandas Al-Quran dan Sunnah itu merupakan asas yang paling penting dalam pembentukan keluarga yang sakinah. Nah, pembentukan keluarga yang sakinah itu dibina berdasarkan landasan takwa dan berpanduan pada Al-Quran dan Sunnah, dan bukan semata-mata itu atas dasar cinta semata. Nah, yang kedua adalah rumah tangga berdasarkan kasih sayang. Nah, rumah tangga berdasarkan kasih sayang atau mawaddah warohmah ini adalah keluarga yang bisa dibilang adalah keluarga yang sakinah, yang mana dua perkara ini sangat diperlukan karena sifat kasih sayang ini dapat mewujudkan rumah tangga yang anggota keluarganya itu diliputi dengan rasa yang bahagia, saling menghormati, saling menghargai, saling mempercayai, dan saling tolong-menolong. Nah, yang ketiga adalah mengetahui peran. Nah, mengetahui peran keluarga ini juga sangat penting karena di sini kita dapat mengetahui peran kita sebagai istri, peran kita sebagai suami, peran kita sebagai anak itu apa, dan kita bisa menjalankan kewajibannya sesuai dengan peran yang telah kita miliki. Nah, seperti contohnya peran istri adalah yang pertama itu tidak melanggar atau tidak melanggar perkataan suami selama perkataan suami itu benar. Nah, yang kedua adalah istri wajib taat kepada suami. Dan yang ketiga adalah istri tidak diperbolehkan menceritakan masalah keluarganya kepada orang lain. Nah, sebagai anak juga memiliki peran yang ada dalam keluarga itu. Yang pertama, anak itu berperan sebagai anak itu memiliki kewajiban taat kepada kedua orang tuanya selama orang tuanya itu tidak bertentangan dengan perintah larangan Allah. Selanjutnya adalah peran seorang suami. Peran seorang suami sangatlah besar karena suami merupakan ketua atau pemimpin dalam keluarga yang memiliki tanggung jawab yang besar pula, yang mana
tanggung jawab itu adalah memastikan setiap anggota keluarganya untuk mematuhi peraturan dan memainkan perannya masing-masing dalam keluarga supaya sebuah keluarga sakinah dapat dibentuk. Nah, yang keempat adalah menghormati dan mengasihi kedua bapak ibu. Nah, sebuah perkawinan atau pernikahan itu tidak hanya sekedar suami dan istri saja, tapi juga melibatkan kedua orang tua istri dan kedua orang tua suami. Yang mana pasangan yang ingin membina sebuah rumah tangga yang sakinah harusnya tidak mengesampingkan atau tidak menepikan kedua orang tuanya. Terutama bagi seorang lelaki, yang mana seorang lelaki itu harus mendapatkan restu dari kedua ibu dan bapaknya, karena perkawinan tidak akan memutus tanggung jawabnya terhadap kedua bapak ibunya. Nah, selain itu pasangan suami istri juga perlu saling mengasihi kedua orang tua mereka supaya mendapatkan berkat untuk mencapai kebahagiaan dalam berumah tangga, seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang diterangkan pada surat Al-Ankabut ayat 8 yang artinya, dan kami wajibkan manusia berbuat kebaikan kepada kedua orang ibu bapaknya, dan jika keduanya memaksakanmu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Hanya kepadakulah kembalimu, lalu aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Selanjutnya yang terakhir adalah menjalin hubungan kerabat. Nah, menjalin hubungan kerabat ini cukup penting juga dalam ciri-ciri dalam mempresentasikan ciri-ciri keluarga yang sakinah, di mana keluarga yang sakinah akan terus menjalin hubungan atau menyambung silaturahmi hubungan antara kedua belah keluarga kedua belah pihak, termasuk dengan iparnya, dengan saudara-saudaranya, dengan kerabat-kerabatnya. Karena biasanya masalah seperti perceraian, timbulnya pertentangan, dan lain sebagainya, itu disebabkan karena kerenggangan hubungan dengan kerabat dan saudara-saudara dari keluarga tersebut. Nah, selanjutnya adalah konsep membangun keluarga yang sakinah. Nah, ada beberapa konsepan yang yang harus diketahui dalam membangun keluarga yang sakinah. Yang pertama, memilih calon yang tepat. Nah, memilih calon yang tepat ini adalah memilih calon suami atau memilih calon istri yang tepat, karena hal ini akan berkesinambungan ke depannya bagaimana nasib keluarga yang akan dibangun. Nah, adapun kriteria seorang istri atau seorang suami yang benar itu adalah memiliki agama yang sama atau seiman, misalnya agama Islam yang saleh, terus dan solehah, berasal dari keturunan yang baik-baik, berakhlak mulia, sopan santun, bertutur kata yang baik, dan mempunyai kemampuan membiayai kehidupan rumah tangga bagi suami. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, perempuan dinikahi karena ada 4 faktor. Yang pertama adalah karena harta, kedua karena kecantikan, ketiga karena kedudukan, dan keempat karena agamanya. Maka hendaklah engkau memilih yang taat beragama, engkau pasti akan bahagia. Nah, selanjutnya adanya mawadah dan rohmah. Nah, tadi kan sudah dijelaskan juga di ciri-ciri keluarga yang sakinah, bahwa mawadah dan rohmah itu cukup penting dalam membangun keluarga yang sakinah. Yang mana mawadah adalah jenis cinta yang menggebu-gebu atau membara, sedangkan rohmah itu adalah jenis cinta yang lembut, tulus, siap berkorban, dan siap melindungi kepada orang yang dicintai. Dengan rasa itu, dengan rasa kasih sayang, maka rasa damai, tentram itu akan dicapai
ketika satu keluarga itu saling mencintai. Maka rumah tangga Muslim itu punya ciri khas khusus, yakni bersih lahir batin, tentram, damai, dan penuh hiasan ibadah. Selanjutnya adalah saling mengerti, menerima, menghargai, dan mempercayai. Nah, keempat elemen ini cukup penting banget untuk membangun konsep keluarga sakinah. Yang pertama adalah saling mengerti antar suami atau istri. Nah, seorang suami atau istri harusnya saling mengetahui latar pribadi masing-masing, karena pengetahuan terhadap latar belakang pribadi masing-masing itu adalah sebagai dasar untuk menjalin komunikasi masing-masing. Nah, selanjutnya saling menerima. Nah, saling menerima ini ibarat kata suami istri itu adalah satu tubuh dua nyawa. Jadi mereka tidak bisa dipisahkan seharusnya. Nah, selanjutnya adalah saling menghargai. Saling menghargai itu baik menghargai perkataan dan perasaan masing-masing, kedua menghargai bakat dan keinginan masing-masing, menghargai anggota keluarga masing-masing, dan menghargai kelebihan dan kelemahan yang diterima, yang dipunya. Dan yang terakhir adalah mempercayai. Nah, rasa saling mempercayai ini sangat penting, terutama seorang istri atau seorang suami ketika berada di luar rumah, karena hal itu juga yang akan, kalau salah satu dari mereka tidak memegang saling mempercayai, maka akan hubungan itu akan retak. Lalu ada menjalankan kewajiban. Menjalankan kewajiban masing-masing. Nah, ya tadi seperti yang sudah dijelaskan, peran itu sangat penting dipelajari, karena peran itu akan membawa kita bagaimana dan apa kewajiban kita dalam rumah tangga itu. Nah, selanjutnya adalah menghindari pertikaian. Nah, menghindari pertikaian ini sangat penting dalam membangun keluarga sakinah, karena dengan adanya pertikaian, walaupun itu sedikit, akan menimbulkan masalah yang sangat besar. Contohnya, keretakan keharmonisan dalam rumah tangga. Jika sebuah pertikaian itu akan terus berlanjut, maka akan berujung juga ke perceraian. Selanjutnya adalah memakan makanan halal. Nah, seperti yang pernah dijelaskan dalam hadis Nabi, sepotong daging dalam tubuh manusia yang berasal dari makanan haram cenderung mendorong pada perbuatan yang haram juga. Maka sebaiknya sebuah keluarga memakan makanan yang halal dan diperoleh dengan cara yang halal. Nah, selanjutnya adalah menjaga akidah yang benar. Dalam keluarga, jika sudah memiliki akidah yang bagus, yang kuat, maka mereka juga akan memiliki keluarga yang kuat dan terciptanya keluarga sakinah, mawadah, dan warohmah. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai membangun keluarga yang sakinah pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bila saya terdapat salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.